Di bawahnya mungkin ada pusaka, Pak. Ada sesuatu yang spesial mungkin. Mungkin, Pak. Kita lihat, Pak. Wah, ini kan. Teman-teman ya, kali ini kita berada di tengah-tengah sebuah pemakaman umum yang berada di daerah Mojosari ya. Daerah Dan di Mojosari. sini ternyata itu banyak sekali Batu bata kuno, jadi ya. fragmen-fragmen seperti ini, Mbak. Dan Iya. kita dimakan umum sebagai tradisi masyarakat Islam pada umumnya ya, karena pekuburan Muslim. Jadi kita salam dulu, assalamualaikum ya kubur, fa inna insyaallah bikum lahiqun. Itu salam kepada seluruh ahli kubur, dalam waktu dekat maupun lama kita akan menyusul juga. Semoga yang dimakamkan di sini mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan dimasukkan surga. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Iya, Mbak, banyak sekali batu bata kuno, Mbak. Di batu gondol itu, Mbak, boulder, Mbak, itu ada batu raksasa, Mbak. Batu bata raksasa. Loh, banyak sekali, Mbak. Nah, ini batu batanya sangat besar, Mbak, mengingatkan kita batu bata Irambu Sindok, Mbak. Tapi bercampur dengan batu bata yang tipis-tipis, Mbak ya. Berarti ini masih daerah Majapahit. Nah, batu batanya besar sekali, Mbak. Mungkin ada semacam goresan-goresan yang ditinggalkan atau semacam prasasti, dan banyak sekali dan menyebar dan luas. iya, kelihatannya tidak hanya batu bata kuno, artinya dahulu diduga ada sesuatu di yang sini kelihatan ada bermakna semacam lagi ya? bangunan kuno, Mbak ya. Berarti Entah di itu situ- bangunan suci atau bangunan istana gitu ya, Mbak. Oh, di sini, Mbak, itu ada kayaknya kendi. Ini kendi baru kayaknya, Mbak. Oh, yang ini. Oh, ini, Mbak ya. Ini Loh, batu loh ini. Ini batu, Mbak, Iya. berbentuk lotus atau bunga teratai, Mbak ya. Dua. Kelihatannya ini kemuncak, Mbak. Oh, dua ya, ada di sana ya. Oh, kemungkinan nisan kubur berbentuk bunga teratai, Mbak ya. Coba kelihatannya ada kuno-kunoan ya. Kok cari yang lain, Mbak ya? Di sini juga ternyata banyak kendi ya, Mbak ya. Yang artinya sebenarnya tradisi kuno yang masih terus berlangsung hingga era peradaban Islam. Loh, batu batanya sangat besar sekali, Mbak, ini, Mbak ya. Besar ini. Ada dua berjajar dan banyak sekali bercampur dengan batu bata yang tipis ya. Ketebalan batu bata tersebut sekitar 3 cm sampai 4 cm, dan yang tebal tadi yang besar itu 8 cm, Mbak ya. Beragam sekali batu batanya, Mbak ya. Luar biasa. Loh, besar-besar sekali nih. Dan banyak sekali nih, Mbak. Kuat, Mbak, dengan ngangkat itu, Mbak. Masa? Berapa kira-kira berapa kilo, Mbak, itu, Pak? Sekitar 3-4 kilo ini. 3-4 kilo satu Iya. batu bata ya. Iya. Berarti teknologi dulu dalam pembuatan batu bata hingga bisa bertahan saat ini tidak remuk, termasuk pembakarannya itu Iya. sudah canggih ya. Sudah Karena canggih. batu bata besar ini sulit loh pembakarannya itu ya. Ya, sulit. Sampai itu Nah, sangat kokoh. Ya. kokoh dan Tidak tebal dan seperti besar ya, Mbak. Batu bata di era Nah, iya, sekarang Mbak. ya. Ah. Terlalu banyak dikasih garam. Ini pohon apa ini, Mbak? Ini pohon mangga ya. Nah, ini ada ilmunya, Mbak. Ilmu Kalau apa ya? memang ada semacam racun di makanan kita yang kemudian ternyata mungkin ada musuh itu memberikan racun di makanan kita, itu alternatif pertama itu harus mencari daun mangga. Pohon mangga. Kasih diapakan? Langsung dimakan. Langsung. Mm-mm. Wah, nah kalau ini ternyata sampai ini lapar kayaknya. Enggak. Ini katanya untuk bisa sementara Ya. menetralisir racun di dalam tubuh. Ya. Ya makan aja yang banyak. Nanti biar nanti kebal racun ya. Rasanya kok gini, Pak? Ayo, Mbak, kita lanjutkan. Gimana ini masih banyak ini? Nah, di sini loh, pecah-pecahnya juga buah. Diduga di sini dulu ada semacam bangunan suci ini ya. Pecah-pecahan ya? Oh, bukan ini genteng ini. Ternyata Ini sama pohonnya mangga yang sangat besar ya. Mangga apa ini, Mbak ya? Kenapa kok dicor ini? Hmm? Berarti ada sesuatu ini. Ini yang kuburan, berharga Mbak ini. ya. Tapi kemudian dicor ya, Mbak. Di bawahnya mungkin ada pusaka, Mbak. Ada sesuatu yang spesial mungkin. Mungkin, Mbak, kita lihat, Mbak. Wah, ini kan. Nah, ini, Mbak. Ini kan. Ini tugu batu ini, Mbak. Tugu batu ya. Tugu. Artinya memang dulu tugu itu berarti menandai suatu tempat yang dirawat dengan baik, tugu. Dan tugu ini ternyata ada lambangnya. Ya. Coba mungkin kamera bisa di zoom. Ya, bisa. Ternyata ini lambang payung, matahari, kemudian 2 telapak kaki, tongkat jelilit ular. Ini guci amerta. Ya. Nah, ini enggak. Nah, ini ternyata teman-teman ya, munculnya lambang ini dijelaskan dalam prasasti Njiu 1, 2, 3, 4 yang ditemukan di Desa Njiu, termasuk Njiu 4 itu ditemukan di Sidotopo. Sidotopo. Sidotopo dekat mungkin ya dengan Mojosari juga. Ya, dekat. Njiu itu di Purworejo ya. Ya. Itu ada 4 buah prasasti yang saat ini disimpan di Museum Pim Trowulan.
satu buah dipacet Mbah, dipetak, prasasti petak masih in situ Mbah, karena di batu besar. Batu besar. Nah, ini semuanya prasasti-prasasti ini memiliki simbol seperti ini. Sama. Berarti berapa buah? Berapa biji? Banyak Mbah. Banyak ya? Termasuk tugu buah sebesar ini ada 4 buah yang ditemukan di pasar Pacet Mbah. Oh, itu sudah dipindah. ya? Iya, dipindah ke Museum Pim Trowulan. Termasuk di dekat Jubel, di lereng Gunung Welirang. Ada di Kutorjo ada 2 buah, di Bonggeng ada 1, di Tempuran itu 2 itu Mbah. Oh 2 Tempuran ya. Berarti di Pacet ada 1, 2 juga. Banyak Mbah. Berarti 2 ya. Jadi dijelaskan di dalam prasasti Jiu itu bahwasanya payung 2 telapak kaki ini merupakan simbol magis dari Maharsi Bharatwaja. Pelan-pelan aja. Keselak godhong pencet teman-teman ya. Ngombe kumang ndi Mbah? Wis ora usah ngombe. Kesedang. Iya enggak apa-apa, pelan-pelan saja. Ngomongnya ya. Simbol Maharsi Bharatwaja. Sang resi ini merupakan ayah dari Maharsi Drona dalam epik Mahabharata. Dalam prasasti petak jelaskan bahwasanya Sri Maharaja Girindra Mardana Dhyarana Wijaya yang seumuran dengan Sunan Giri, umurnya raja ini sama-sama bergelar Giri, itu ternyata mengatakan dirinya adalah Udapadesa, penganut agama Buddha. Nah, berarti masa akhir Majapahit dan prasasti ini tahun 1486 menepis anggapan kalau Majapahit runtuh tahun 1478. Jadi masih ada sekitar 8 tahun ya penerbitan prasasti Girindrawardhana ini. Yang kedua ada kitab-kitab yang termaktub dalam prasasti petak, Apastamba Sutra, Bharatwaja Sutra, Catur Weda Paraga, yaitu 4 catur Weda, yaitu Rig Weda, Sama Weda, Yajur Weda, dan Atarta Weda, yaitu kitab Weda yang 4. Artinya pada abad ke-15 itu Mbak, ya ternyata sendi-sendi kehidupan masyarakat Majapahit masih berlandaskan agama Hindu dan Buddha, meskipun di pesisir utara itu sudah berkembang agama Islam. Bahkan tahun ini Mbak, tahun 1486 Sunan Ampel Raden Rahmat itu sudah mangkat, sudah meninggal. Berarti memang ada sebuah kondisi di pedalaman mulai dari Mojokerto sampai Kediri sampai pedalaman ini masih penganut agama Hindu Buddha, sedangkan Surabaya, Tuban, Lamongan, Paciran ini sudah menganut agama Islam. Ini sesuatu kondisi pada abad ke-15 Masehi di kondisi di Jawa Mbak. Nah selain itu arti-arti payung beberapa sejarawan mengidentifikasi gitu ya Pak. Payung itu sebagai lambang pengayoman, mengayomi masyarakat Mbak. Matahari dan bulan sebagai lambung perputaran waktu selama dunia itu masih eksis sebelum kiamat atau hancur gitu ya. Itu raja itu harus mengayomi masyarakat. 2 telapak kaki artinya lambang kekuasaan dan kekuatan dari seorang raja gitu ya. Lambang tongkat gili tular artinya lambang kematian atau hukuman bagi siapa saja yang berbuat jahat atau berbuat kerusakan. Sedangkan air amerta, guci amerta itu lambang kehidupan, lambang keabadian bagi siapa saja yang kemudian taat menaati peraturan gitu ya. Nah itu kemudian memiliki simbol kehidupan. Artinya raja juga memberikan kehidupan, penghidupan kepada masyarakatnya gitu ya Mbak ya. Luar biasa sekali dan ini merupakan simbol-simbol yang harus menjadi pegangan para pemimpin kita gitu Mbak ya. Luar biasa Mbak ya. Jadi ditemukan prasasti di sini, kita juga menjadi misterius istana kerajaan Majapahit itu ada di sebelah mana, karena tahun-tahun ini itu Mbak, tahun 1486 Majapahit ternyata dirundung perang Paregreg antara Wirasabha atau antara Majapahit di Trowulan dengan Kadiri, termasuk kemudian antara Kadiri dengan Demak, itu perebutan pewaris tahta. Karena ini adalah lencana Girindrawardhana Dhyarana Wijaya, putra dari Dyasura Prabawa yang disingkirkan oleh Kertabumi ke Kediri. Jadi ada perang sebelumnya tahun 1468 itu terjadi perang antara Kertabumi dengan Suraprabawa. Suraprabawa itu merupakan ayah dari Girindrawardhana Dhyarana Wijaya. Sehingga kemudian tahun 1478 terjadi perang lagi balas dendam. Girindrawardhana Dhyarana Wijaya yang berkedudukan di Daha melawan Bre Kertabumi yang ada di Trowulan tahun 1478. Kemudian karena Bre Kertabumi ayah dari Raden Pata Demak, Raden Pata menuntut balas atas kematian ayahnya kepada Sri Maharaja Girindrawardhana Dhyarana Wijaya. Sehingga prasasti ini merupakan pusaka dari Raja Majapahit terakhir gitu ya, yang kemudian dicari oleh Sultan Demak ini Mbak. Ternyata kita temukan di bawah pohon mangga gitu Mbak. Luar biasa. Iya, bahkan menurut cerita tutur masyarakat, berbagai lambang kerajaan yang ada di Majapahit ini pernah diboyong ke Demak.
dan semuanya ternyata dengan secara gaib hilang di Demak, kembali lagi ke Mojokerto, kembali lagi ke Majapahit, Mbak. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa, Mbak ya. Ya, betul sekali ini Iya, sangat iya. luar biasa ya tentang ya apa namanya Lencana Gerindra Warna Wijaya. Ya, semoga bermanfaat ya. Kita akhiri sampai sini, sampai jumpa di video selanjutnya. Jasmira, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah.